Sedikit kita bahas juga begitu ya berkaitan dengan tren untuk asuransi saat ini, khususnya tadi berkaitan dengan unit link ya. Trennya sejauh ini seperti apa compare dengan asuransi konvensional begitu? Ya memang kalau kita lihat in terms of number, kalau dari laporan teman-teman memang ada penurunan yang lumayan di unit link. Nampaknya memang ada kekurang percayaan karena banyaknya berita-berita lah tentang unit link yang tidak sesuai dengan diharapkan. Memang ini ada plus minus ya. Ini harapan sama waktu itu mungkin dijualnya seperti apa. Gitu. Memang produk itu tidak bisa memenuhi semua harapan, karena harapannya ketinggian mungkin. Tapi again kita tidak bisa menyalahkan siapapun pada dasarnya. Unit link memang saat ini struggle. However sebenarnya saya sampaikan, sebenarnya ada sekitar 7 juta polis loh unit link. Nah, yang rame ini memang ada bermasalah, saya kira di bawah 1.000 polis. Teman maksudnya di bawah 1.000 ini memang keras sekali ya bicaranya sampai lantang sekali. Sebenarnya ada jutaan orang juga sebenarnya nggak terlalu rame ya. Dia okay with that gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya kan gini, instrumen investasinya bisa sekarang sudah mulai membaik karena kita lihat ekonomi sudah membaik kan, makanya mulai tenang kalau kita lihat saat ini. Waktu saat pandemi clear karena instrumen investasi lagi drop, sehingga kalau orang mencairkan saat itu ya pasti rugi, gitu. Nah, ketika rugi ya dia tentu jadi ramai. Nah, hal seperti ini sebenarnya yang Dewan Asuransi Indonesia juga sedang melakukan kampanye. Either itu kampanye ke dalam, maksudnya ke industri perasuransian. Untuk membangkitkan kembali unit link begitu? Ya, bukan sebenarnya gini, untuk menempatkan kembali. Bagaimana cara menjual dengan baik, memastikan bahwa orang yang beli juga mengerti, tapi orang di luar juga paham tentang hal itu. Jadi paling nggak kita mengembalikan ke posisi yang sebenarnya dari posisi unit link itu. Karena unit link salah satu motor sebenarnya di industri asuransi jiwa khususnya. Masih menjadi motor untuk industri asuransi jiwa. Ya saat ini sekarang ada motor baru ya khususnya seperti asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan pertumbuhannya lumayan tinggi. Dan tadi saya sampaikan bahkan sudah sekitar dari data di Q3 aja sudah sekitar hampir 115 juta orang di asuransi kumpulan itu yang ikut. Jadi kesehatan dan kawan-kawan. Ini menunjukkan adanya lompatan yang luar biasa sekitar 71% pengikut orangnya ya, yang jadi tertanggungnya. Itu menunjukkan luar biasa tingginya. Nah di asuransi perorangan memang ada penurunan Bu. Nah ini unit link biasanya ada di situ kan perorangan. Nah itu memang ada penurunan sekitar 26% turunnya jumlah pesertanya. Tapi di kesehatan tumbuhnya luar biasa. Nah memang kita jadi harus segera memperbaiki nih kesehatannya karena dia tumbuh baik, tapi klaimnya juga spike tinggi gitu. Apalagi tadi ditambah tantangan inflasi begitu ya dari untuk inflasi kesehatan. Nah, kita akan membahas juga untuk tren dari investasi jenis-jenis lainnya begitu ya, industri asuransi untuk mobil, terus perjalanan. Ini Anda sendiri melihat trennya seperti apa begitu. Apalagi tadi sempat disebutkan ya sudah mulai banyak channel-channel baru yang disisipkan lah asuransi utama juga mungkin dari sisi perjalanan begitu. Apakah ini juga sebetulnya menjadi sumber income yang cukup menjanjikan bagi industri asuransi? Pasti sih, sebenarnya gini, pertumbuhan industri perasuransian memang yang nampaknya kita harusnya kita harus segera kejar adalah yang perorangan. Perorangan tadi sudah disampaikan, misalnya asuransi perjalanan, asuransi kesehatan pribadi, gitu ya. Jadi bukan kumpulan atau perusahaan besar. Nah, memang kalau men-tap di industri klien nasabah-nasabah yang perorangan itu memang dibutuhkan kanal distribusi yang lebih spesifik. Nah, adanya digitalisasi saya rasa cukup baik untuk men-tap market itu. Memang kalau bicara di asuransi umum, distributor terbesar tetap Pialang, Pak, Bu. Pialang asuransi. Nah, memang targetnya lebih ke perusahaan-perusahaan besar. Saat ini sudah mulai ada muncul juga Pialang digital. Yang menarik di Pialang ini kan mereka disertifikasi. Ya, kami ini Pialang itu disertifikasi di BNSP bahkan sertifikasinya, dan juga punya diatur ketat oleh OJK. Agak berbeda sama distribusi-distribusi yang lain. Gitu. Memang kerjasama antara Pialang dengan distribusi yang lain ini jadi menurut saya jadi krusial karena Pialang itu bertanggung jawab secara profesional sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang di masyarakat di Indonesia kadang-kadang kurang terlalu dipahami. Yang dikenal cuma penjual asuransi aja, siapapun bisa jual asuransi. Kita lihat ya, tapi ada penjual asuransi yang bersertifikasi, ada penjual asuransi tidak bersertifikasi. Ini yang seharusnya kita di Dewan Asuransi Indonesia mau kampanyekan ini. Jadi
bukan cuma membeli produknya, tapi pilih juga distributionnya. Oke, Gitu. channel-channel distribusi. Kanalnya harus dipastikan. Ya sama seperti beli tiket pesawat lah. Ya. Ada aja orang jual kan calo gitu. Tapi ada juga yang real travel agents gitu, yang memang terdaftar dan clear gitu. Nah, hal-hal seperti ini nampaknya bukan nampaknya, kita memang sepakat untuk kita kampanyekan. Supaya orang tahu gitu. Ini mungkin sekaligus bisa dijelaskan juga begitu kepada pemirsa CNBC Indonesia, cara membedakannya sendiri seperti apa sebetulnya Pak Julius? Jadi gini, distribution channel di industri perasuransian yang tradisional itu ada dua. Yang pertama pialang tadi saya sampaikan, yang kedua agen, mungkin sering dengar ya. Gitu. Tapi apa agen kalau di stretch namanya sebenarnya sales agents. So tugas dia adalah menjual produk asuransi. Karena dan biasanya memang untuk asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Karena biasanya orang per orang jadinya. Gitu. Nah kalau pialang atau brokers memang lebih korporasi. Nah yang menarik adalah kalau brokers bekerja untuk si pembeli. Jadi follow the needs. Kalau agent memang follow the products. Jadi dia punya produk apa itu yang dijual. Nah Bapak Ibu kalau memang kebutuhannya banyak dan agak rumit gitu, produk-produknya agak rumit gitu, memang kita sarankan ke pialang. So just tanya aja mereka ini pialang apa bukan. Dan pialang harus yang terdaftar ya, karena ada juga orang ngaku saya pialang. Agen juga sama begitu. Iya, gitu. Tapi siapa dia? Jangan-jangan cuma orang pinggir jalan ini saya bisa jual. Habis itu kenalin orang, kenalin dong. Terus jualan terus minta komisi. Itu kan calo namanya, itu kan bukan. Ini juga part dari tadi ya, dari edukasi masyarakat berkaitan dengan asuransi. Jadi bukan cuma pilih produk, pilih kanal.